Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak yang dengan bertema iman kepada qada dan qadar Allah. Anak-anak, Allah itu menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda. Ada yang bertubuh tinggi, ada yang bertubuh pendek, lalu ada yang berkulit putih atau berkulit hitam, lalu ada juga yang hidupnya itu penuh dengan berkecukupan harta, ada juga yang kekurangan harta. Semua itu adalah qada dan qadar Allah atau ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk makhluknya. Manusia diminta untuk mengimani qada dan qadar Allah karena Allah lah yang telah menetapkan takdir-takdir untuk manusia. Untuk lebih mengetahui materi tentang qada dan qadar Allah, yuk mari kita akan belajar tentang materi qada dan qadar Allah. Disimak ya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian qada dan qadar. Nah, Islam sebagai agama yang mulia telah mengatur segala kehidupan umatnya. Nah, setiap manusia itu harus mempercayai adanya qada dan qadar yang sudah Allah tetapkan untuk umatnya. Qada dan qadar juga merupakan rukun iman yang keenam ya, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang qada. Nah, qada itu secara bahasa artinya hukum atau ketetapan. Qada juga memiliki makna ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta ini. Qada juga merupakan segala sesuatu yang belum terjadi tentang sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Nah, qada juga ada terlebih dahulu, baru kemudian sesuai dengan qadar. Lalu yang kedua ada qadar. Nah, secara bahasa artinya kepastian. Nah, qadar bermakna suatu peristiwa atau kejadian dari ketentuan yang Allah telah tetapkan, baik berupa penciptaan, peniadaan maupun perubahan terhadap manusia. Qadar juga merupakan segala sesuatu yang terjadi dan berkaitan dengan makhluk. Nah, manusia akan mengetahui ketetapan qada dan qadarnya setelah keduanya itu benar-benar terjadi. Jadi setelah benar-benar terjadi, maka qadarnya itu akan ada. Lalu yang kedua akan membahas macam-macam takdir qada dan qadar Allah. Nah, itu juga sering disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembagian takdir itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ada takdir mu'alaq dan ada takdir mubram. Nah, adapun penjelasannya sebagai yang berikut. Yang pertama, takdir mubram. Nah, takdir mubram adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Nah, contohnya ada contoh dari takdir mubram itu ada seperti jenis kelamin, jenis kelaminnya manusia itu termasuk takdir yang tidak dapat diubah. Nah, yang kedua ada kematian. Nah, tidak ada seorang pun yang mampu merubah kapan saja seseorang itu akan meninggal dunia. Nah, yang ketiga ada peristiwa hari kiamat. Nah, hari kiamat itu merupakan ketetapan Allah yang pasti akan terjadi dan tidak ada yang mampu menghentikannya. Nah, yang kedua ada takdir mu'alaq. Nah, takdir mu'alaq itu adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Namun, takdir ini masih dapat diubah melalui usaha-usaha manusia itu sendiri. Nah, adapun contoh dari takdir mu'alaq seperti orang yang miskin
jika bekerja dengan sungguh-sungguh, maka menjadi kaya. Lalu yang kedua, ada orang yang sakit. Apabila istiqomah dan berusaha untuk ikhtiar dalam berubah, dapat memperoleh keseluruhan. Lalu yang ketiga, ada orang yang kurang pandai, akan tetapi ia giat dalam belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu pasti akan menjadi orang yang cerdas atau pandai. Nah, anak-anak, sudah jelas ya perbedaan takdir mu'alaq dan takdir mubram.